Video ini gue rasa pengalamannya ininya semuanya juga kayak touring, semuanya pokoknya pengalaman lah. Teman-teman semuanya udah punya. Kalau touring itu gue sih lebih suka touring sebenarnya dibanding kayak jalan-jalan Sabtu Minggu, kayak acara-acara reading, kayak acara-acara reading gitu. Gue lebih suka sih touring dibanding reading setiap kayak ada hari Minggu, hari Sabtu, karena gue itu dulu emang suka touring. Ya kemanapun sih gue belum terlalu jauh, walaupun seenggaknya kita udah ngerasain touring bareng Vespa. Dari gue punya motor yang bodong, dari yang lengkap sampai yang lengkap lagi, sampai yang original, itu ya semua gue pernah alamin. Tapi ya touring gue juga gak begitu jauh kan kalau touring kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen touring, apa sih bang yang harus disiapin, apa sih yang harus dibekalin? Ya bukan bukan bekalin sih, kayak persiapan lah yang benar-benar kita pengen ini. Itu benar-benar kita yang harus kita bawa itu benar-benar. Jadi kan motor Vespa ini kan motor yang sangat jarang ini ya, kayak motor-motor bebek itu. Kalau motor-motor bebek kan enak, tinggal jreng dia mah. Maaf ya, ini suaranya agak berisik karena ada anak kecil yang lagi pada main. Kalau naik motor Jepangan itu lebih baik, enak sih kalau menurut gua dibanding naik motor tua kayak gini. Kalau naik motor tua itu kita harus banyak-banyak kita bawa yang safety lah, kayak tali gigi, tali kopling, tali gas, terus busi, terus apalagi ya banyak lah yang kita harus persiapin, kunci-kunci terutama kayak gitu. Nah, namanya kita touring itu ya harus lah, jangan terlalu santai, slow, utang-utang Vespa kita safety ini. Jadi jangan jangan terlalu santai, slow, karena namanya Vespa tua ya kan, apa kita lagi trouble di jalan kan kita nggak tahu. Jadi kita persiapan kita yang harus kita bawa ya seperti yang tadi gue bilang, kunci-kunci, terus kunci busi, tali kopling, tali gas, tali gigi, yang lain-lain tuh banyak yang kita harus bawa kayak gitu persiapan touring. Apalagi kayak mantel, bracket itu sebenarnya guna juga sih, dibanding kita pakai tas biasa ransel kita bawa naik motornya. Itu lebih safety di pakai bracket sih menurut gua. Bracket depan boleh, bracket belakang boleh. Jadi barang yang baju kayak kunci-kunci itu lebih baik sih ditaruh di bracket. Jadi jangan ditaruh di deck tuh. Jadi teman-teman kan banyak tuh, kalau gue ngeliat kan orang touring tuh ada yang ditaruh di bracket tuh, kunci-kunci apalah segala macem kan, barang-barang dia tuh, baju-baju dia. Menurut gue sih itu kasian. Jadi posisi ngerem itu kan kita adanya sebelah kanan. Jadi kalau misalkan kita ketindihan barang itu, injekan rem itu, kita kalau mau ngerem itu bro, jadi gue pernah pengalaman gue nih, itu naruh baju, tas di emang bahaya sih sebenarnya menurut gue. Lebih baik kita nyari yang safety aja lah, pakai sarung tangan ya kan, terutama tuh wajib, helm, masker kita, kacamata, walaupun dia biasa pakai helm helm carglass lah, apalah ya kan, sejenis itulah. Lebih baik gue sih nyaranin ya, enaknya tuh kalau reading
reading apa salah, touring. Kita harus nih gue lihat di sini nih banyak nih kalau orang yang suka touring tuh, kita lihat tuh pasti teman-teman semuanya suka ngelihat orang touring apalagi di YouTube. Mereka itu kalau yang misalkan benar-benar safety itu nih, mereka ditaruh di sini atau enggak di belakang itu tuh kelihatan nggak? Nah di belakang yang lampu rem itu biasanya mereka pada ditaruh situ. Kalau enggak di jok mereka obat-obatan. Jangan lupa kita namanya touring di jalan kan, kena angin dingin apa masuk angin kan selalu minum obat kan, tolak angin yang terutama tuh minyak kayu putih, terus obat sakit kepala, obat sakit tenggorokan, segala macam obat yang kita harus bawa tuh sebenarnya kita harus benar-benar bawa kayak gitu. Ya mungkin lah semuanya yang nonton video ini gue rasa udah tahu lah, udah sering pengalaman apa itu tentang touring, kesafetiannya seperti apa kayak gitu. Tadi mesin udah ya, persiapan safety udah, apalagi ya nggak ada sih ya. Pokoknya yang penting kalau touring jauh-jauh itu sering-sering, jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan kita pergi touring jauh tuh jangan sering-sering gue kuat, gue pengen cepet-cepet nyampe nih. Jangan, kalau bisa jangan kayak gitu, bahaya brother kayak gitu. Jangan terlalu dipaksakan karena touring yang jauh itu nih kalau pernah ngerasain badan tuh benar-benar capeknya luar biasa. Apalagi kalau masih berangkat mah masih enak lah, nggak begitu karena kan tujuannya kan pengen sampai lokasi kan, hiburan gini. Nanti ketika balik itu sampai ke rumah rasanya tuh pengennya cepet aja sampai rumah nih gini. Karena jangan kayak gitu. Kita ya namanya touring ya boleh lah pengen cepet, cuman kan demi keselamatan kita. Kalau misalkan kita capek jangan terlalu diporsil badan kita, jaga kesehatan, jangan terlalu mementingkan diri masing-masing. Karena kan kita touring itu kan banyak, apalagi kita kalau misalkan pergi jauh itu kan kadang anak touring itu perginya kan sendiri tuh, ada yang sendiri ada yang berdua, tergantung mereka kan. Kalau kita pergi jauh itu kan sendiri, nggak ada yang gantiin, otomatis kan kita perlu istirahat yang cukup kayak gitu. Banyakin minum air putih, jangan sering minum kopi. Kalau pergi touring tuh jangan sering buat minum kopi, sengantuk-ngantuknya apapun utamain selalu minum air putih kayak gitu. Apa ya, nggak ada lagi ya, tadi kan udah tuh obat-obatan, terus safety, terus mesin ya udah sih, pakaian udah, terus apa lagi ya, nggak ada lagi. Gue sih bikin konten kayak gini ya pengalaman sharing aja, kita saling sharing, saling ngasih tahu apa sih pengalaman kita selama kita punya Vespa, apa sih kita yang kita punya itu Vespa apa sih, original kah, apalah gitu yang sering orang sebut lah gitu. Ya pengalaman kita sih banyak ya, mengetahui tentang Vespa itu. Kita punya kawan banyak, kita trouble, kita ditolongin. Kayak video-video gue yang kemarin itu, kita bisa lihat aja situ. Jadi maknanya kita punya Vespa itu ya banyak ya, kenang-kenangan kita, kayak jalan-jalan sama pacar kita, sama anak kita, apa sama bini kita begitu, sama keluarga kita. Apalagi yang suka demen touring nih sama berdua sama bininya nih, pasti nonton nih video ini nih. Jangan lupa ya, nanti ketika touring yang tadi gue bilang itu tuh, selalu jaga kesehatan, selalu jaga fit badan kita, jangan terlalu diporsil, terus selalu minum air putih yang banyak, sama jaga kesehatan aja sih, udah itu aja. Jadi gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin. 1441 Hijriah. Bagi yang melaksanakan umat Islam, selamat sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini gua cabut akhirin videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gua, yang udah sering like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih atas supportnya, komentar kalian itu yang bikin gua pengen terus bikin tentang Vespa, pengalaman kita berbagi Vespa segala macam kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, loncengnya dinyalain agar lebih tahu terupdate video-video yang terbaru kayak gitu. Jangan lupa ya, jangan kemana-mana, tetap di rumah karena kita lagi disuruh stay di rumah sampai tanggal 4 Juni sama pemerintah. Jadi kita jangan kemana-mana. Kalaupun kita perlu, tetap pakai masker keluar, jangan terlalu main-main penyakit lah, karena kan kita nggak tahu kan namanya penyakit kan datangnya kapan aja kayak gitu. Ikutin aja anjuran pemerintah, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Walaupun penting, urgent, itu tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan kalau kita habis salaman atau habis berjumpa dengan orang lain. Gue izin cabut, gue Bang Bul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf, lagi-lagi videonya terputus, lagi-lagi terputus, dan terputus. Ini gue udah selesai buat tadi. Gue minta maaf buat temen-temen, ini udah selesai, udah gue rapiin sengaja karena tadi gue udah berulang kali kan lama, akhirnya gue langsung kelarin aja lah kayak gitu.
ini udah rapi semuanya, udah dipasang-pasangin. Nah sudah bersih tuh ya, nggak kayak tadi tuh awal-awalnya debu mulu. Nih sekarang udah selesai nih, udah selesai. Itu belakangnya juga udah mendingan lah, udah mendingan selesai. Oke, gua apalagi ya, nggak ada sih yang harus diomongin lagi karena udah selesai semuanya. Kira gua mundurin diri buat ngakhirin videonya. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Sedikit saran dari gua, sering-sering lah rapin Vespa, terus bersih-bersihin, cek-cekin, agak safety. Nanti suatu saat kalau misalkan kita trouble ya kan, jadi enak nggak nyusahin orang lain, kayak gitu aja sih. Jadi gua udah selesai di sini, capek juga sih, ribet mainin kamera sambil nyervis motor. Oke, udah selesai. Sekarang gue mau ngakhirin videonya. Gue mau izin buat cabut, bukan cabut dari mana-mana ya, dari video ini. Oke, jangan lupa yang suka nonton video gue di like, komen, share, dan subscribe. Komennya yang positif aja ya, jangan yang negatif. Terus kalau yang suka sama video gue, tinggal di share, jangan lupa di like, dan support dukung channel ini, jangan lupa di subscribe. Tombol loncengnya jangan lupa dinyalain agar video terbarunya akan masuk di kotak masuk. Udah, gua Bang Bul cabut.